Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Para pemirsa, para peserta kajian online FB Yayasan Syahamah yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur, marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita sekalian berbagai nikmat, bermacam-macam rahmat, terutama nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan iman dan Islam kita hingga nantinya kita menghembuskan nafas yang terakhir, meninggalkan dunia yang fana ini, meninggalkan dunia yang sementara ini, dijadikan akhir hayat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai akhir hayat yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang hak, agama yang tidak hanya dibawa oleh beliau tetapi juga dibawa dan diajarkan oleh seluruh nabi, seluruh rasul, mulai dari nabi dan rasul yang pertama Nabiullah Adam alaihi salam hingga nabi dan rasul yang terakhir nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para peserta kajian online FB Yayasan Syahamah yang mudah-mudahan dirahmati, dimuliakan dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini insyaallah kita akan menyampaikan sebuah tema yang mudah-mudahan bisa menjadi nasihat bagi kita semuanya, yaitu kematian itu pasti. Maka kita semuanya harus mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya kematian. Hadirin hadirat rahimakumullah, data menunjukkan bahwa kematian akibat COVID-19, COVID-19, virus corona hingga detik ini sudah mencapai lebih dari 85.000 orang di Indonesia. Terlepas apakah data ini valid ataukah tidak, terlepas apakah data ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ataukah tidak, tetapi faktanya, kenyataannya, kita setiap hari disuguhi berita duka. Kita setiap hari mendengarkan dengan telinga kita masing-masing, melihat dengan mata kepala kita masing-masing, membaca di grup-grup WA, di medsos, di media sosial, di media massa. Setiap hari selalu ada berita duka. Teman-teman kita, keluarga kita, masyarakat di sekitar kita telah satu demi satu berguguran meninggalkan kita. Sudah beberapa hari terakhir ini kita selalu mendengar, kita selalu melihat banyak orang meninggal dunia. Bahkan di satu desa, satu hari bisa 2 orang. Bahkan di beberapa desa, satu belum selesai prosesi pemakamannya, sudah ada berita duka susulan dari masyarakat, dari salah satu anggota masyarakat
di kelurahan atau di desa yang sama. Apakah kematian demi kematian yang kita saksikan setiap hari dan angkanya semakin meningkat beberapa hari terakhir ini, beberapa minggu terakhir ini, apakah itu semuanya sudah menjadi nasihat bagi kita semuanya? Apakah takziah yang kita lakukan setiap hari sudah menjadi tausiah bagi kita semuanya? Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayat Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan hanya pada hari kiamat nanti balasan atas perbuatan-perbuatan baik kalian akan diberikan secara sempurna. Faman zuhziha 'anil nari, maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka itu artinya dia telah memperoleh keberuntungan yang agung, keberuntungan yang luar biasa, kenikmatan yang teragung di akhirat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan di dunia ini illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan sesaat yang memperdaya kita semuanya. Kesenangan di dunia, kenikmatan di dunia hanyalah kenikmatan sementara yang tidak kekal dan memperdaya kita semua. Hadirin, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan membawa Islam, kecuali dalam keadaan beriman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan di dalam ayat yang lain, wa'bud rabbaka, dan sembahlah Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yaqin, hingga mati itu mendatangimu. Di dalam ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya. Di dalam ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita semuanya bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Di dalam ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semuanya untuk tidak mati kecuali dengan membawa iman, dengan membawa Islam. Dan ayat yang ketiga menegaskan kepada kita semuanya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita selalu beribadah kepadanya, selalu menyembah kepadanya sampai ajal menjemput kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu yang menentukan kita adalah perbuatan-perbuatan di akhir hayat kita. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sampai kita bawa mati, itulah yang menentukan apakah kita nantinya di alam barzakh dan di alam akhirat akan menjadi orang-orang yang berbahagia selamanya, ataukah kita na'udzubillah akan menjadi orang-orang yang sengsara selamanya. Innamal a'malu bil khawatim. Hadirin hadirat rahimakumullah, oleh karena itulah barang siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia bisa melakukan amal-amal kebaikan dan tidak henti melakukan amal kebaikan, tentu yang berlandaskan ilmu, sampai dia mati, maka dia adalah orang yang berbahagia selamanya di akhirat. Dan barang siapa yang di awal-awal hidupnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ahli ibadah, tetapi di akhir hayatnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli maksiat atau sebagai orang yang kafir kemudian mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka di akhirat orang yang seperti ini jelas adalah termasuk orang-orang yang sengsara dengan kesengsaraan yang abadi. Orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, di akhirat dia adalah orang yang sengsara dengan kesengsaraan yang tidak sementara tetapi selamanya di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Sebaliknya, jika ada orang yang termasuk ahli maksiat atau bahkan kafir, kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tercatat di Allahul Mahfuz bahwa orang ini akan mati dalam keadaan beriman, akan mati dalam keadaan husnul khatimah, maka di akhirat dia termasuk orang-orang yang berbahagia dengan kebahagiaan yang abadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sekalian kemudahan, kemampuan, kekuatan untuk melakukan berbagai kebaikan, dan kebaikan yang kita lakukan ini akan terus kita lakukan. Kita terus beribadah kepada Allah, kita terus menambah wawasan keilmuan sehingga ibadah kita betul-betul sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang ditakdirkan meninggalkan dunia yang sementara ini dalam keadaan akhir hayat yang husnul khatimah. Hadirin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, ini adalah hadis yang keempat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian melakukan amal-amal ahli neraka, amal-amal calon penghuni neraka dalam pandangan manusia. Dia melakukan maksiat atau bahkan dia kafir. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga tidak ada jarak antara orang tersebut dengan neraka kecuali hanya satu hasta. Dia dekat sekali dengan neraka. Dia sudah dipandang orang-orang sebagai ahli neraka. Tetapi apa yang terjadi? Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Lalu dia ditakdirkan, ya, takdir ini sudah pada azal, ya, dia tercatat di Allahul Mahfuz sebagai calon penghuni surga. Maka kemudian di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan ahli surga, amalan-amalan yang dalam pandangan manusia itu adalah amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para penghuni surga, amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan. Lalu dengan amal-amal itu Allah Subhanahu wa taala dengan fadlnya, dengan karunia-Nya, dengan anugerahnya menjadikan orang itu kemudian masuk ke dalam surga. Dan sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah, dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian melakukan amalan-amalan dalam pandangan manusia itu adalah amalan penghuni atau ahli surga, bi'amali ahli nar, penghuni neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Jadi yang pertama tadi, saya ulang, inna ahadakum, lafaz hadisnya, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian pasti, ya, la ya'malu, pasti akan melakukan amalan-amalan ahli surga. Dalam pandangan manusia itu adalah amalan-amalan ahli surga, amal-amal kebaikan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu dhira', sudah dekat sekali dengan surga. Tetapi fayasbiqu alaihil kitab, karena dia ditakdirkan, dicatat di Allahul Mahfuz sebagai calon penghuni neraka. Fayamalu bi'amali ahlin nar, maka dia kemudian melakukan perbuatan-perbuatan dalam pandangan manusia itu adalah perbuatan-perbuatan penghuni neraka. Fayadkhuluha,
maka kemudian dia di akhirat masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya, wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahlin nar, akan melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Dalam pandangan manusia itu adalah amalan-amalan penduduk neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Sehingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali satu hasta. Tetapi karena dia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai calon penghuni surga, maka dia melakukan di akhir hayatnya melakukan perbuatan-perbuatan dalam pandangan manusia itu adalah perbuatan-perbuatan calon penghuni dan penduduk surga, lalu dia melakukan itu dan mati dalam keadaan husnul khatimah dan akhirnya masuk ke dalam surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadirin rahimakumullah, innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu yang menjadi penentu kita adalah perbuatan-perbuatan kita di akhir hayat kita, menjelang akhir hayat kita. Apakah kita melakukan perbuatan yang baik ataukah kita na'udzubillah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwa Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad, salah seorang muhaddits, salah seorang pakar hadis, salah seorang ulama salaf, beliau memiliki seorang santri yang sangat cerdas. Beliau berharap santri ini akan menjadi salah satu kader yang meneruskan perjuangan beliau di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika santri ini sakit keras menjelang kematiannya, Al-Fudail Ibnu Iyad kemudian menjenguknya dan mentalkinnya untuk mengucapkan tahlil, la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah wahai santriku, wahai muridku. Tetapi dia tidak mengatakannya. Lalu diulang lagi oleh Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Tetapi kemudian santri itu malah mengatakan, inni bari'un minha, sesungguhnya aku terlepas, sesungguhnya aku terbebas dari tahlil, dari perkataan la ilaha illallah. Ucapan seperti ini menjadikan dia kafir, menjadikan dia murtad. Tidak lama setelah dia mengatakan aku terbebas dari la ilaha illallah, dia kemudian menghembuskan nafas yang terakhir, mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan murtad. Gurunya Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad kemudian menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis. Pada suatu malam beliau bermimpi berjumpa dengan santrinya yang beberapa waktu sebelumnya telah mati. Dia melihat Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad melihat santrinya ini diseret oleh para malaikat masuk ke neraka. Lalu Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad bertanya, wailak, madza fa'alta? Celakalah engkau wahai santriku, apa yang kamu lakukan sehingga para malaikat menyeretmu masuk ke dalam neraka? Kemudian santrinya ini mengatakan kepada Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad, ya ustadzi ana kuntu astaghibu ikhwani, wahai ustadku, wahai guruku, semasa hidupku aku sangat sering menggosip teman-temanku, aku sangat sering membicarakan kejelekan teman-temanku, ghibah, ya, dengan sighat, dengan dengan al-mazid bi thalathati ahruf, ya, dengan tambahan alif, sin dan ta. Astaghib artinya dia sering sekali melakukan ghibah kepada teman-temannya. Wa kuntu, kata dia, ahsuduhum, dan aku adalah orang yang menyimpan iri, melakukan kedengkian, dan kedengkian itu aku luapkan di dalam tindakan kepada teman-temanku. Fawasaltu ila hadhil marhalah wa muttu 'alal kufri, dan aku mendapatkan balasan seperti ini dan akhirnya aku mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan murtad, wal a'yadzu billahi ta'ala. Hadirin,
Para ulama mengatakan bahwa al-ma'asi baridul kufri, kama annal humma baridul maut. Kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi hobi seseorang. Dia lakukan seperti orang kecanduan sesuatu. Kalau dia tidak melakukan maksiat itu, maka dia seperti orang linglung. Dia melakukan kemaksiatan itu setiap saat, walaupun tidak ada yang melihat, walaupun tidak ada yang memperhatikan, tetapi Allah adalah zat yang maha melihat. Kemaksiatan-kemaksiatan kecil yang dilakukan secara terus-menerus akan mengantarkan kepada dosa-dosa besar. Dan dosa besar itu kalau dilakukan terus-menerus bisa menjadikan seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Kama annal humma baridul maut. Kemaksiatan itu bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran, sebagaimana demam itu bisa mengantarkan seseorang, bisa menjadikan seseorang mati. Hadirin, diriwayatkan juga bahwa ada salah seorang masyayikh. Dia adalah orang yang pandai berdebat, qawiyul hujjah, orang yang hujjahnya luar biasa. Tidak ada seorang pun yang ketika berdebat dengannya yang bisa mematahkan hujjah-hujjahnya. Tetapi dia adalah orang yang lam yakun shadiqan niyah, orang yang tidak bisa meluruskan niatnya. Dia pandai, dia berilmu, dia pandai berargumen, dia adalah pakar debat. Siapapun kalau berdebat dengan dia, maka dia akan selalu menang dengan hujjah-hujjah yang luar biasa kuat. Tetapi dia tidak bisa menata hatinya, tidak bisa meluruskan niatnya, tidak ikhlas ketika dia berdebat dengan siapapun. Suatu ketika dia diutus oleh umat Islam ketika itu, oleh khalifah ketika itu, untuk munadharah, untuk sebuah ajang perdebatan, mendebat para ruhban, ya, para pendeta kafir, para pendeta rohib, para ruhban di Romawi, fi biladir Rum, pendeta-pendeta Nasrani di negara-negara Romawi, di negara Romawi ketika itu. Fakasaruhum bil hujjah, lalu dia bisa mengalahkan mereka dengan hujjah-hujjahnya yang luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Para bawahan Raja Romawi ketika itu khawatir kalau ini dibiarkan, maka umat Nasrani banyak yang dikhawatirkan murtad dari agamanya, keluar dari agama Nasrani, dan akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Lalu bawahan-bawahan Raja Romawi ketika itu minta kepada Raja Romawi supaya Raja Romawi ini menggoda sang syekh yang kuat hujjahnya tadi dengan salah seorang putrinya yang cantik jelita. Dia digoda dengan dihadapkan kepadanya seorang putri Raja Romawi yang sangat cantik jelita, dan putri Raja Romawi ini sudah di briefing sebelumnya bahwa dia tidak akan mau dinikahi oleh syekh tersebut kecuali apabila dia keluar dari agama Islam dan masuk ke dalam agama Nasrani. Yang terjadi kemudian sangat menyedihkan, hadirin sekalian. Syekh ini akhirnya tergoda. Hawa nafsunya mengajaknya untuk menerima tawaran itu. Akhirnya dia keluar dari agama Islam, masuk ke agama Nasrani, sehingga dia bisa menikahi putri raja yang luar biasa cantiknya itu. Tetapi tidak lama kemudian syekh ini lalu ditimpa sebuah penyakit yang akut, sebuah penyakit yang dia derita sangat lama, hingga dia dicampakkan oleh istrinya, bahkan dia dilempar dari atas istana ke pelataran istana. Penyakitnya semakin bertambah, penderitaannya semakin kuat dari hari ke hari, dia tidak kunjung sembuh, dia bertambah sakit, dia bertambah menderita, sehingga akhirnya suatu saat dia bertemu dengan salah seorang dari Baghdad, tempat asalnya. Orang yang dari Baghdad ini kemudian bertanya kepadanya, bukankah engkau adalah seorang syekh yang dulu pernah mengajar di kota Baghdad di Irak? Kemudian dia mengatakan, ya, saya adalah orang itu. Saya dulunya adalah seorang pendebat ulung. Saya dulunya adalah seorang yang luar biasa ilmu saya. Siapapun akan terpatahkan
dalih-dalih mereka dengan hujjah-hujjahku dan dalil-dalilku. Kenapa engkau saat ini seperti ini kondisi engkau? Wahai alim, wahai syekh. Kemudian dia menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Lalu orang yang dari Baghdad itu bertanya. Orang yang datang dari Baghdad itu bertanya kepada syekh tersebut, bukankah sangat mudah sekali bagimu untuk kembali lagi ke dalam agama Islam? Lalu syekh ini terdiam. Kemudian ditanya lagi oleh orang yang datang dari Baghdad, amazilta tahfadhu syai'an min kitabillah? Tidakkah engkau masih menghafal sedikit saja dari ayat-ayat Al-Quran yang dulu pernah engkau hafal? Kemudian dia mengatakan, ayah wahidah, seluruh hafalanku hilang kecuali satu ayat yang masih tersisa di dalam memoriku, di dalam pikiranku. Apa itu? Mahiyya fa'ajabal murtad. Kemudian orang yang syekh yang awalnya syekh kemudian murtad itu kemudian menjawab, satu ayat itu adalah rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kadang-kadang ayat ini menceritakan mengenai penyesalan orang-orang kafir di akhirat ketika mereka disiksa di neraka. Lalu kadang-kadang mereka mengatakan law kanu muslimin. Ya, mereka mengatakan law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Seandainya kami ini menjadi orang-orang muslim sewaktu hidup di dunia. Mereka orang-orang kafir mengatakan seandainya mereka menjadi orang-orang muslim di dunia, niscaya mereka tidak akan disiksa di neraka. Hanya satu ayat itu yang dia hafal. Selain ayat itu semuanya hilang dari memorinya, tidak tersisa kecuali dia menghafal satu ayat itu. Dan jangan dilupakan hadirin sekalian bahwa di antara beberapa katabatul wahyi, sekretaris wahyu yang pernah mencatat ayat-ayat Al-Quran yang turun melalui malaikat Jibril, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaran malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara katabatul wahyi 3 orang di antara mereka yang pernah murtad. Padahal mereka pernah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka adalah orang-orang yang pernah menjadi orang-orang kepercayaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 di antara mereka murtad, keluar dari agama Islam. Yang satu berpindah ke Syam, yang satu berpindah dari Madinah ke Syam, lalu dia mati dalam keadaan kafir di Syam, dikuburkan di sana oleh orang-orang Nasrani. Ketika itu Syam dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani sepakat untuk menguburkan orang ini karena mereka menganggap bahwa orang ini telah menjadi bagian dari keluarga mereka, dari sahabat-sahabat mereka. Tetapi setelah diupayakan untuk dikuburkan, pada saat prosesi pemakaman, orang ini dimuntahkan oleh bumi. Bumi tidak mau menerimanya. Dikuburkan lagi, dimuntahkan lagi oleh bumi. Digali lagi dengan galian yang luar biasa dalam, dimasukkan ke dalam lubang di dalam tanah itu, tetapi kemudian bumi memuntahkan lagi orang itu, sehingga pada akhirnya orang itu tidak dikuburkan, hanya digeletakkan begitu saja di atas tanah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang satu kemudian berpindah dari Madinah ke Afrika, ke Ethiopia, dan dia mati di sana. Yang satu berpindah, waktu itu belum Fathu Makkah, Makkah belum ditaklukkan, berpindah dari Madinah ke Makkah, bergaul dengan orang-orang kafir di Makkah, tetapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidayah pada hati orang ini dan kemudian kembali ke dalam agama Islam dan mati dalam keadaan beragama Islam. 3 orang dari penulis wahyu, sekretaris wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murtad dari agama Islam, yang 2 mati dalam keadaan murtad, yang 1 kembali ke dalam agama Islam, wa hasuna islamuhu wa mata 'alal Islam. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berpesan kepada kita semuanya, badiru bil a'malis shalihah, bersegeralah untuk melakukan amal-amal soleh.
bersegeralah untuk melakukan amal-amal kebaikan. Fasatakunu fitanun, karena kelak akan terjadi fitnah. Qatita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan, seorang mukmin di pagi hari dia adalah seorang laki-laki di pagi hari dia adalah seorang mukmin, tetapi wa yumsi kafiran, dan pada petang hari atau pada malam hari dia menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan, dan pada petang hari atau malam hari dia menjadi seorang mukmin, tetapi pada pagi harinya wa yusbihu kafiran, pada pagi harinya dia menjadi orang yang kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya, naudzubillah, dia menjual agamanya bi'aradin minad dunya, dengan materi duniawi yang tidak ada nilainya. Guru dari guru kita, Syekh Muhammad Sirat Al-Jabarti, guru dari Syekh Al-Imam Abdullah Al-Harari, yang bernama Syekh Al-Imam Muhammad Sirat Al-Jabarti, ketika membaca hadis ini, pada awalnya beliau tidak memahami apa yang dimaksud dengan hadis ini. Seorang laki-laki pada pagi hari mukmin, pada malam hari dia menjadi kafir. Seorang laki-laki pada malam hari dia adalah seorang mukmin, tetapi paginya dia menjadi kafir. Hatta safartu ila Misr, beliau mengatakan, sehingga kemudian saya melakukan perjalanan ke Mesir. Lalu beliau mendapati ada koran dan beliau buka koran itu, ternyata di dalamnya ada kata-kata kufur, dan ini yang dibaca oleh sebagian orang, lalu diyakini kekufuran yang ada di koran itu, maka menjadi terbuktilah apa yang disabdakan secara tegas oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nantinya akan terjadi fitnah-fitnah yang luar biasa, seperti potongan-potongan malam yang pekat gelap gulita. Seorang laki-laki paginya menjadi orang mukmin, tetapi malamnya dia kafir. Malamnya dia mukmin, paginya dia menjadi kafir. Terbuktilah apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitulah yang ditegaskan oleh pengarang kitab Sulamut Taufik, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau mengatakan ratusan tahun yang lalu, lebih dari 100 tahun yang lalu, pada saat itu beliau menegaskan di dalam kitab Sulamut Taufik, laqad kathura fi hadzal zaman tasahulu fil kalam hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfadhun tukhrijuhum 'anil islam wa la yarawna dzalika dzanban fadlan 'an kaunihi kufra. Telah banyak di masa ini, 100 tahun yang lalu, lebih dari 100 tahun yang lalu, di mana? Di Yaman, bukan di Indonesia. Apalagi sekarang sudah masuk tahun 2021, abad 21, abad berapa ini? 21 Masehi. Bukan di Yaman, kita di Indonesia. Maka apa yang beliau tulis di dalam kitab Sulamut Taufik itu mungkin sudah sekian kali lipat dari apa yang terjadi pada waktu itu. Laqad katsura fi hadzal zaman, kata beliau, pada waktu itu telah banyak orang-orang pada masa sekarang at-tasahulu fil kalam, yang sembrono di dalam berucap, yang gegabah di dalam mengeluarkan kata-kata, tidak menjaga apa yang ingin dia katakan. Apa yang ingin dia katakan, tidak peduli apakah yang dia katakan itu ada cacian, ada makian kepada Allah, apakah ada cacian kepada syariat, apakah ada cacian kepada Rasulullah, apakah mengeluarkan mereka dari Islam, apakah tidak mengeluarkan dia dari Islam. Terucap kata-kata yang menyebabkan mereka kafir, tetapi mereka sama sekali tidak mengira, tidak menyangka, tidak menganggap bahwa perkataan itu sebagai sebuah dosa, apalagi menganggapnya sebagai sebuah kekufuran yang mengeluarkan mereka dari agama Islam. Wal'iyadzu billah, kita hanya bisa berdoa kepada Allah dan terus kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, saling memberikan nasihat satu sama lain agar kita bisa melakukan amal ibadah tiada henti, tentu dengan berlandaskan ilmu. Oleh karena itu sangat penting bagi kita semuanya untuk terus mengupdate dan mengupgrade keilmuan dan wawasan keislaman kita, sehingga kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang membuahkan pahala yang berlipat ganda
dari Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah, dan betul-betul diterima amal ibadah kita yang kita lakukan karena berlandaskan ilmu agama. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan menggugah spirit dan semangat keislaman kita, semangat keberagamaan kita. Kita ini semuanya adalah santri, siapapun kita, jangan sampai kita meninggalkan spirit kesantrian. Sampai kapanpun, sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita tetaplah santri yang selalu butuh ilmu agama, karena ilmu dan amal serta buah dari ilmu dan amal yaitu takwa, inilah yang akan bermanfaat bagi kita di alam barzakh. Inilah yang akan menemani kita di alam barzakh, dan inilah yang akan menjadikan kehidupan kekal kita di akhirat menjadi kehidupan yang berbahagia selamanya. Nuhallil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.